Setiap kali ada uang, ya nambah mesin sedikit-sedikit. Bener-bener ngikutin dari awal. Very determined. Saat itu sering tidur di pabrik ya? Sering. Wah. Sobat sukses. Orang sukses itu konsisten. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, tekan tombol notifikasi, komen, dan share ke Para ini sobat sukses yang ingin mendengarkan cerita langsung dari Bapak Sutarno ya. PT apa Platinum ini masih belum ada ya Pak ya, waktu Bapak masih kecil ya. Awalnya itu cerita yang menarik juga. Jadi bapak saya itu kan trading komoditas. Suatu hari ada orang Taiwan melintas di depan toko bapak saya, kantor bapak saya. Iya. Melintas ngobrol. Iya. Karena orang Taiwan ini kan ngomongnya sama-sama Hokkien, cocok mereka. Iya, ngobrol. Orang Taiwan ini menawarkan ada pabrik di Taiwan, pabrik keramik yang tutup. Oh, oke. Ya, terus menawarkan untuk beli mesin-mesinnya. Iya. Bapak saya terus ke Taiwan. Ya prosesnya bagaimana saya nggak tahu karena saya waktu itu masih umur 12-13. Dibeli itu pabrik. Oke. Mesin-mesin itu dibawa ke Indonesia. Satu line ya. Iya. Oke. Oh masih sangat sederhana seperti industri rumah tangga. Asiatel itu Kedua. pabrik kedua ya, tapi swasta adalah pioner ya. Pioner. Wow. Setelah itu dipasang mesin-mesin itu di sini. Saya SMP 2 saya diusir dari Petra. Terus saya mulai tiap hari ke pabrik. Saya sekolah siang, jadi pagi saya ke pabrik, siang saya sekolah. Oh, jadi usia remaja sudah bantu di pabrik ya? Ya bantu. Waktu itu Pabriknya beroperasinya belum beroperasi tahun berapa? lama sampai tahun 74. Iya, sampai tahun 74 baru beroperasi. Bangunnya lama sekali. Karena mesin itu mesin bekas semua ya. Iya, iya. Jadi saya bantu-bantu. Ya. Jadi saya full time kerja setelah lulus SMA. Setiap hari di pabrik. Karena ini mesin bekas, sehingga kita itu tidak mendapatkan transfer teknologi. Mesti usaha sendiri, dibantu sama supplier bahan baku. Dan sebagian masih kayu, kayak mesin kayu. Oke. Kita kerja itu masih pakai scrub. Itu ovennya masih oven muter, itu masih belum, Oh, masih on and off punya oven. Oke. Iya. Ya, Jadi jemur bahan baku pun pakai sinar matahari masih. Oke. Ya, Lucu ya. sekali. Ya. Itu satu perjuangan yang luar biasa. Produksi kita itu nggak laku. iya, iya. Jadi kita jualnya itu hampir separuh harga dari Jepang. Lebih ke pelosok-pelosok. Iya, iya. Ya, kita keliling ke pelosok-pelosok. Yang di kota sulit sekali. Nah, untuk line keduanya tahun berapa, Pak Danta? Line kedua itu setelah kirang lebih 4 tahun. Saya banyak ke Kalimati itu untuk belanja alat-alat. Oke. Saya robai sedikit demi sedikit, saya robai sedikit demi sedikit. Ya. Ya, terus setiap kali ada uang, ya nambah mesin sedikit-sedikit. Kapasiti semakin naik. Kapasiti nggak naik. Oh, quality. Kelancaran lah. Oke. Tahun 78 itu kita nambah line dari Jepang. Sampai tahun 81 baru jalan. Pengalaman yang kurang dan teknologi Jepang juga beda dengan teknologi Taiwan itu. Saya sempat tinggal di Jepang cukup lama untuk belajar. Bener-bener ngikutin dari awal dimulainya nih Asiatel dengan Papa ya. Dan saya melihat pertumbuhannya kan luar biasa sekali ya dari tahun 74 ya sampai 78. saya sampai akhirnya Bapak punya pabrik di Karangpilang ada 8 ya, 8 pabrik di Karangpilang. 8 unit. Yes. 8 unit ya. Iya. Dan ada 2 yang di Gresik ya. Ya, ya. Kalau saya hitung-hitung nih, saya kan orang bisnis, saya hitung-hitung, wah ini perusahaan ini market cap-nya ini valuasinya kira-kira sudah bisa di atas 10 triliun ini. Tapi sangat low profile. Biasa, ini hampir 50 tahun loh tahun ini kalau tahun 71 ya. Satu, ya. Karena
nggak mudah ya, bisa sampai generasi kedua, sekarang ketiga ya. Ya. Ini patut kita acungin jempol lah ya. Ya, saya ini orangnya very determined. Kalau saya melakukan satu pekerjaan, saya habis-habisan. Ya. Itu orangnya saya. Karena saya tahu kekurangan saya. Kekurangan saya itu pendidikan. Jadi saya harus punya kelebihan. Ya. Kelebihan saya ya, saya very determined orangnya. Oke. Saya tidak peduli kerja itu sampai nggak pulang Ya. kalau perlu. Ya. Iya, memang nggak pulang kalau perlu. Ya. Karena Jadi mesin sering itu di saat itu sering tidur di pabrik ya. sering. Dan saya kerja itu sampai saya menikah, mulai dari saya umur 18 itu, saya menikah umur 26, saya kerja 365 hari. Wah, sobat sukses tuh dengerin ya, nggak ada tuh orang yang sukses yang berleha-leha, tapi diimbangin selain kerja smart juga kerja keras. Tidak ada keberhasilan yang bisa kita raih kecuali kita bersikap konsisten atas apa yang kita kerjakan. Konsisten itu terlahir dari karakter yang bertanggung jawab dan mau untuk melewati proses menjadi. Konsisten adalah sikap yang tidak mencederai niat dan kerja keras sehingga menjadi buah keberhasilan. Kebanyakan orang menyerah pada saat mereka hampir meraih kesuksesan, padahal mereka sudah berada pada menit terakhir, satu langkah lagi menuju garis kemenangan. Penyebabnya adalah ketidakkonsistenan terhadap niat dan kerja keras yang telah dilakukan. Tidak ada tanggung jawab untuk menyelesaikan proses yang harus dilewati. Tidak banyak orang yang memiliki karakter konsisten. Oleh sebab itu, tidak banyak pula orang yang mampu meraih sukses. Untuk menjadi konsisten, kita harus melewati beberapa prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, memiliki tekad yang bulat. Tanpa tekad, sebuah niat hanya akan berhasil diucapkan saja. Tekad akan mendorong kita pada komitmen sehingga menjaga niat dalam kerja keras. Tekad dan komitmen menjaga pekerjaan yang kita lakukan terus-menerus dilakukan sampai selesai dikerjakan. Meskipun menemui banyak rintangan dan ujian, tekad dan komitmen tadi menjaga niat kita sehingga kita mampu melampaui tahap demi tahap. Jika kita kesulitan mengaplikasikan tekad ini, maka kita harus berlatih perlahan-lahan dengan penuh kesabaran. Pastikan bahwa kesabaran kita akan membawa kita pada hasil yang maksimal, sehingga sikap konsisten benar-benar terpatri dalam diri. Yang kedua, mulailah dari hal yang kecil. Pepatah yang berbunyi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit adalah pepatah yang mengajarkan konsistensi. Pepatah tersebut dapat dijadikan latihan bagi kita untuk mendapatkan sikap konsisten. Jika kita tidak bisa konsisten pada hal yang besar, maka kita tidak bisa berlatih konsisten dari hal kecil. Misalnya, bisa kita mulai dari membuang sampah pada tempatnya. Latihan ini kita lakukan ketika berada dimanapun dan pada saat kapanpun. Tidak peduli ketika kita berada di tempat yang tidak ada tempat sampahnya. Kita harus konsisten untuk membuang sampah di tempat sampah. Caranya, kita bisa membungkus sampah yang kita produksi, kemudian kita simpan di dalam tas kita untuk dibuang pada tempat sampah yang tersedia di tempat lain. Menjadi pebisnis pun demikian. Kita harus memulai melakukan bisnis dari hal kecil dulu secara konsisten. Misalnya, ketika ingin menjadi supplier ke toko-toko, bawalah satu item barang dahulu ke 2 toko. Di sini, jika kita konsisten melakukannya, maka akan mendapatkan kesempatan atau peluang untuk membawa beberapa item barang ke toko-toko yang lebih banyak lagi. Yang ketiga, tujuan yang spesifik. Sebelum melaksanakan sesuatu, hendaknya kita sudah paham betul apa tujuan kita melewati tahap-tahap untuk mendapatkannya. Kesuksesan tanpa tujuan yang jelas sama dengan hal yang tidak mungkin. Walaupun telah berusaha sekuat tenaga, tujuan yang spesifik akan menuntun kita pada keberhasilan, tidak tengok kanan dan kiri. Yang keempat, langkah kecil yang bernilai. Apabila kita melakukan satu tahap kecil yang akan membawa kita pada keberhasilan, maka tahap itu akan mendekatkan kita pada kesuksesan. Setiap tindakan, ucapan, dan apa yang kita rencanakan adalah langkah kecil yang bernilai untuk mencapai kesuksesan. Seorang pelukis memulai melukis dengan membuat sketsa-sketsa kecil. Sketsa itu akan dapat dikembangkan menjadi lukisan yang bernilai jual tinggi.
Seorang penjual yang menawarkan produknya kepada calon pembeli adalah upaya mendekati calon pembeli. Walaupun penawarannya ditolak, namun ia sudah semakin dekat dengan orang yang membutuhkan produknya. Ketika kita memahami bahwa setiap langkah, sekecil apapun, bermanfaat mengantarkan kita pada keberhasilan, maka kita akan konsisten melakukannya. Namun, jika abai atas nilai yang ada pada tahapan yang kita lakukan, maka kita akan menyerah pada ketidakberhasilan. Yang kelima, berdoa. Keyakinan akan mengantarkan kita mencapai keberhasilan ruhaniah. Dengan berdoa, kita mengharapkan pertolongan Tuhan agar diberi keteguhan hati untuk menjadi pribadi yang konsisten. Kekhawatiran serta ketakutan akan kegagalan dapat mempengaruhi hasil dari latihan konsisten tersebut. Jika demikian, maka akan mengotori niat yang sudah kita canangkan dengan bulat dan penuh tekad. Oleh sebab itu, kita butuh bantuan Tuhan untuk tetap meluruskan kita pada sikap konsisten. Konsistensi sangat penting jika kita ingin meraih kesuksesan apapun. Seorang siswa yang ingin berhasil di kelasnya harus konsisten mendengarkan keterangan guru di kelas dan konsisten belajar ketika di rumah. Demikian juga pada seorang pebisnis. Ia harus konsisten dengan produk atau jasa yang dijualnya sehingga mendekatkan pada konsumennya. Dengan demikian, ia akan mendekatkan dirinya pada kesuksesan penjualan produk atau jasanya.